Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget nih. Sebuah jalan etis yang kelihatannya sederhana tapi punya kekuatan luar biasa. Sesuatu yang akarnya dari kebijaksanaan kuno, tapi sebenarnya, wah relevan banget buat kita sekarang. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau tujuan hidup kita itu bukan cuma buat kebahagiaan diri sendiri, bukan cuma buat keluarga atau temen, tapi buat semua orang, semua makhluk hidup. Kira-kira apa ya yang bakal berubah dari cara kita bertindak setiap hari? Nah, ternyata nih, dalam tradisi Buddhis, ada loh jawabannya. Jawabannya adalah jalan seorang bodhisattva. Ini bukan berarti kita harus jadi dewa atau orang suci yang entah di mana ya. Justru sebaliknya. Ini tentang menjalani sebuah jalan welas asih yang aktif, di sini, sekarang juga. Oke, siap. Kita bedah lebih dalam yuk. Jadi gini, sebelum kita ngomongin soal aturan-aturan atau sila-sila, jalan bodhisattva itu mulainya dari dalam diri kita sendiri. Kuncinya itu ada di persiapan batin dan niat yang lurus. Ini nih, fondasi utamanya. Jadi, langkah pertamanya itu adalah menumbuhkan yang namanya sifat bodhisattva. Caranya, ya dengan melatih 6 hal dasar ini dalam hidup kita sehari-hari. Ada kedermawanan, disiplin, kesabaran, semangat, konsentrasi, sampai kebijaksanaan. Inilah kualitas-kualitas yang nantinya bakal ngebentuk karakter kita. Nah, kalau sifat dasarnya udah mulai kebentuk, langkah berikutnya itu lebih dalam lagi, yaitu menyalakan batin pencerahan atau sering disebut bodhicitta. Caranya adalah dengan mengambil 4 sumpah agung ini. Tapi ini bukan sekedar janji biasa loh, ini adalah sebuah komitmen total yang bisa mengubah arah hidup kita ke tujuan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Oke, setelah fondasi pikiran dan niatnya kuat, sekarang kita sampai ke intinya. Pertanyaannya kan, gimana cara kita membawa ini semua ke dalam tindakan nyata? Nah, jawabannya itu ada di sebuah kompas etis yang kelihatannya simple, tapi dalamnya luar biasa. Ini dia, 3 sila murni. Cuma 3 prinsip ini aja, tapi ini udah mencakup semuanya loh. Ketiganya ini bekerja bareng, kayak satu sistem utuh yang jadi panduan kita dalam bertindak, kapanpun dan dimanapun. Yang pertama, dan ini yang paling dasar dari semua etika adalah berhenti melakukan semua kejahatan. Intinya sih berkomitmen untuk enggak menyakiti. Ini berlaku buat tindakan kita, omongan kita, bahkan pikiran kita. Apapun yang bisa bikin diri sendiri atau orang lain menderita. Analoginya keren banget loh. Menghentikan kejahatan itu diibaratkan kayak menyalakan lampu di ruangan yang gelap gulita. Langsung terang kan? Nah, tindakan ini tuh menerangi jalan kita, bikin kita bisa lihat ada rintangan apa di depan. Jadi kita nggak salah langkah. Ini soal kesadaran, sekaligus perlindungan. Oke, setelah yang pertama tadi, sekarang kita naik level. Dari yang tadinya jangan melakukan yang buruk, sekarang jadi aktif melakukan yang baik. Jadi sila kedua ini bukan cuma soal nggak berbuat salah, tapi justru proaktif, secara sadar melakukan hal-hal yang benar, menumbuhkan sifat-sifat positif, melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Metaforanya juga nggak kalah dalam. Mengembangkan kebaikan itu ibaratnya kita lagi ngelap cermin yang kotor. Makin bersih cerminnya, makin jelas kan pantulannya. Nah, dengan praktek ini kita jadi bisa melihat diri kita, orang lain, dan dunia ini dengan lebih jernih. Gak ada lagi tuh distorsi dari serakah, benci, atau ketidaktahuan. Dan yang terakhir, ini puncaknya. Sila ketiga. Disinilah lingkaran kepedulian kita itu benar-benar meluas, keluar dari diri sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari welas asih. Semua kebaikan, semua energi positif yang sudah kita kumpulin, sekarang kita arahkan sepenuhnya untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Coba perhatikan deh, tindakan memberi manfaat bagi orang lain, ini diibaratkan seperti permata pengabul harapan. Kenapa ya? Soalnya tindakan ini punya kekuatan luar biasa buat memenuhi kebutuhan orang, meredakan penderitaan mereka, dan ngasih kebahagiaan yang tulus. Ini bisa dibilang adalah harta karun terbesar yang bisa kita punya dan kita bagiin ke orang lain. Oke, terus gimana cara kerjanya dalam praktik sehari-hari? Jadi gini, sila-sila ini tuh bukan kayak daftar peraturan yang kita centang satu-satu, bukan. Mereka itu lebih kayak kekuatan yang kita serap ke dalam diri, yang pada akhirnya benar-benar mengubah cara kita melihat dan berinteraksi sama dunia. Coba kita lihat prosesnya ya. Di sini kita bisa lihat, di sebelah kiri itu ada semua pengalaman kita, interaksi kita sama dunia luar. Nah, semua pengalaman itu memicu sesuatu di dalam batin kita, yaitu niat. Dari niat inilah kemudian lahir 3 komitmen utama yang tadi kita bahas. Berhenti berbuat jahat, kembangkan kebaikan, dan akhirnya bantu semua makhluk.
Ini proses yang terus berjalan, dinamis banget. Nah, sekarang kita coba tarik semua konsep ini ke kehidupan kita sehari-hari ya. Kita lihat gimana proses ini benar-benar ngebentuk siapa diri kita. Lihat deh, alur transformasi ini keren banget. Ini nunjukin gimana kalau kita konsisten, hidup kita bisa berubah total. Semua itu berawal dari pikiran. Pikiran kalau diulang-ulang jadi tindakan. Tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan ngebentuk karakter. Dan karakter itulah yang menentukan jalan hidup kita. Ini benar-benar transformasi dari dalam keluar. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, yuk kita bawa kembali ke diri kita masing-masing. Gak usah mikirin sumpah yang agung atau transformasi besar-besaran dulu deh. Coba pikirin satu hal yang kecil aja. Mungkin jadi lebih sabar sedikit pas macet, atau ngasih pujian yang tulus, atau sekedar dengerin orang curhat tanpa ngejudge. Jadi, pertanyaannya, apa satu tindakan baik kecil yang bisa kamu mulai kembangkan mulai hari ini? Karena perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil kan?